Warisan iman tidak ternilai. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika mendengar kata warisan, kebanyakan orang langsung memikirkan rumah, tanah, tabungan, atau harta benda lainnya. Semua itu memang berguna, saudara, tetapi ada warisan yang jauh lebih berharga dan tidak dapat dibeli dengan uang, yaitu iman kepada Tuhan. Pada bacaan kita di hari ini, Yakub sedang berada di penghujung hidupnya. Sebelum memberkati Efraim dan Manasye, ia terlebih dahulu menceritakan bagaimana Allah menampakkan diri kepadanya di Betel dan mengingatkan kembali janji Tuhan. Yakub ingin agar generasi berikutnya mengenal Allah yang telah memimpin hidupnya. Inilah warisan yang paling berharga. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah dari generasi ke generasi. Bukalah hati kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman di hari ini, agar kami bukan saja hanya menikmati berkat-Mu, tetapi juga mewariskan iman kepada anak-anak dan generasi sesudah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Kejadian 48 ayat 1-7. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan Efrata, yaitu Bethlehem." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang dapat kita temukan di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, warisan iman dimulai dengan mengingat kesetiaan Tuhan di ayat 1-3. Saat Yakub datang mengunjungi ayahnya, Yakub tidak memulai pembicaraan dengan harta atau urusan keluarga, saudara. Ia justru mengingat kembali bagaimana Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadanya di Luz, yaitu Betel, dan memberkatinya. Ini mengajarkan bahwa dasar dari warisan iman adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kita tidak dapat mewariskan iman jika kita sendiri tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan hidup bersama Allah. Orang yang selalu mengingat kesetiaan Tuhan akan lebih mudah menceritakannya kepada
generasi berikutnya. Pemazmur juga mengajak umat Tuhan untuk terus mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Itulah yang dituliskan di dalam Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Dan yang kedua, saudara, warisan iman dibangun di atas janji Tuhan di ayat 4-6. Yakub mengulang kembali janji Allah bahwa keturunannya akan menjadi banyak dan tanah perjanjian akan diberikan kepada mereka. Ia ingin agar Yusuf dan anak-anaknya mengetahui bahwa masa depan mereka berada di dalam tangan Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara, keluarga Kristen kita perlu dibangun di atas firman Tuhan, bukan hanya di atas keberhasilan atau juga kekayaan. Janji Tuhan adalah dasar yang kokoh bagi setiap generasi. Firman Tuhan tetap teguh dan dapat dipercaya untuk selama-lamanya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Itulah yang dikatakan di Yesaya 40 ayat 8. Dan yang ketiga, saudara, warisan iman harus diteruskan kepada generasi berikutnya di ayat 7. Yakub bahkan mengingat Rahel istrinya yang telah meninggal sebagai bagian dari perjalanan hidup yang Tuhan izinkan. Ia memahami bahwa setiap pengalaman hidup, baik sukacita maupun duka cita, dapat menjadi kesaksian tentang penyertaan Tuhan. Iman tidak boleh berhenti pada satu generasi. Orang tua, kakek nenek, guru sekolah minggu, dan setiap orang percaya dipanggil untuk menceritakan karya Tuhan kepada mereka yang datang sesudah kita. Warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan adalah kehidupan yang menuju kepada Tuhan. Firman Tuhan juga memanggil setiap generasi kita, saudara, untuk menceritakan karyanya kepada generasi berikutnya. Itulah yang dikatakan di Mazmur 78 ayat 6-7. Supaya angkatan yang kemudian mengetahuinya, anak-anak yang akan lahir kelak. Kan itu, saudara, luangkan waktu untuk mengingat dan mensyukuri kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bangunlah keluarga di atas firman dan janji Tuhan, dan jadilah teladan iman bagi anak-anak dan generasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak hanya mengejar warisan yang bersifat sementara, tetapi juga mewariskan iman yang hidup kepada generasi berikutnya. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini dalam hidup mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Jika ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Jika ada yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Dan berkatilah anak cucu mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan hikmat untuk hidup setia kepadanya, menjadikan keluarga saudara tempat untuk bertumbuh dalam iman, dan memakai hidup saudara mewariskan kasih serta kebenarannya kepada generasi yang akan datang. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian,
dari saat ini sampai terus selama-lamanya. Amin. Harta dapat habis, jabatan dapat berlalu, tetapi warisan iman akan terus hidup dalam hati generasi yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.